Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah wa khususan li Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan memulai bersama saya Ahmad Hujainur Rahim akan memulai kajian kitab Jauharul Maknun fil Balaghah. Kitab Jauharul Maknun adalah kitab yang ditulis oleh Waliullah Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Mari kita mulai dari bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Adapun segala puji itu lillahi hanya untuk Allah. Sifatnya Allah al-badi'i yang menciptakan, al-hadi yang menunjukkan, ila bayani mahya'ir rasyadi kepada jalan yang benar. Makna dari bait ini adalah alhamdulillahi abda'ana wa abrazana lil wujud wa hadana ila dinil Islam. Makna dari bait tadi adalah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, membuat kita dan menampakkan kita dalam sebuah perwujudan sebagai manusia. Wa hadana ila dinil Islam, dan menunjukkan kita ke agama Islam, agama yang benar. Baik, dari tinjauan balaghah, bait ini memiliki beberapa macam tinjauan ya. Akan kita pelajari sama-sama. Di dalam bait ada yang disebut dengan bara'atul istihlal. Ya, ini pengenalan dulu. Nanti di bab-bab berikutnya akan kita jelaskan masing-masing istilah-istilah dalam ilmu balaghah. Bara'atul istihlal adalah ketika seorang penulis atau seorang penyair di awal baitnya, di awal tulisannya, dia menulis satu kata, dua kata, satu atau dua kata yang menunjukkan isi dari tulisan atau dari kitab yang akan dia sampaikan. Maka saya garis bawahi alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Syekh Abdurrahman Al-Ahdari pada bait pertamanya mengucapkan alhamdulillahil badi'il hadi. Kenapa bukan ar-rahmanir rahimi? Tapi pakai al-badi yang merupakan salah satu dari sifat Allah. Nah, beliau menggunakan bara'atul istihlal, yaitu menyebutkan satu atau dua kata yang akan menjadi petunjuk tentang apa yang akan beliau tulis dalam kitab ini, yaitu al-badi'. Al-badi' adalah ilmu badi', bagian dari balaghah. Demikian juga kata ila bayani mahya'ir rasyadi, kata bayan termasuk juga bagian dari ilmu balaghah. Karena balaghah ada ilmu badi, bayan dan juga ma'ani. Ya, jadi ini disebut dengan bara'atul istihlal. Menuliskan sepatah dua patah kata yang menunjukkan isi daripada kitab yang akan disampaikan. Kedua, dalam bait tadi ada tauriyah. Tauriyah secara ringkas adalah kalimat yang memiliki dua makna. Makna jauh dan makna dekat. Dan yang digunakan adalah makna yang jauh. Yaitu pada lafal mahya' ila bayani mahya'ir rasyadi. Lafal mahya' adalah bermakna jalan. Kalau kita mendengar makna jalan, mahya itu morodif dari lafal torik.
Kalau kita mendengar mahya atau jalan, maka yang terlintas dalam benak kita adalah jalan yang bisa buat lewat mobil, lewat motor. Itu namanya mahya atau torik. Itu makna yang qorib, makna yang dekat. Yang ketika orang mendengar langsung ke arah situ pemahamannya. Tetapi mahya juga memiliki makna yang jauh. Jalan artinya adalah sesuatu yang dilalui. Rosyad itu artinya kebenaran, sesuatu yang hak. Nah, jalan menuju sesuatu yang hak adalah hidayah, petunjuk dari Allah, dinil Islam, keselamatan. Jadi mahya memiliki dua makna. Yang pertama adalah thoriq, jalan, itu makna dekat, dan makna jauh yaitu dinul Islam. Nah, yang dipakai adalah makna yang jauh yaitu dinul Islam. Maka ila bayani mahya rosyadi, kepada menjelaskan jalan yang benar. Maka mahya itu disebut dengan tauriyah. Ini pengenalan dulu, nanti ada bab tersendiri ya dalam kitab Johar Maknun ini. Ketiga, dalam bait ada as-suhulah. As-suhulah adalah gampang difahami, gampang diucapkan maksud saya. As-suhulah artinya adalah gampang diucapkan. Coba kalau kita baca alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rosyadi. Itu tidak ada yang belibet di lidah kita. Itu namanya as-suhulah. Dan as-suhulah adalah bagian dari balaghah. Karena kalimat yang balaghah adalah kalimat yang suhulah, yang mudah dibaca. Tidak ribet dan tidak belibet di lidah. Lalu dalam bait ini juga ada husnul bayan. Apa itu husnul bayan? Husnul bayan adalah mudah untuk dijelaskan. Bagusnya penjelasan. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rosyadi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan dan yang menunjukkan ke jalan yang benar. Ini kan mudah sekali dipahami. Nah, ini namanya husnul bayan. Ada juga tartib. Tartib itu kita kalau kaitkan dengan ilmu nahwu, urutan. Ada mubtada, ada khobar. Jadi mubtada khobar disebutkan mubtada dulu, itu namanya tartib. Kalau khobarnya diakhirkan itu bukan tartib, itu lain lagi. Nah, di dalam bait ini ada tartib. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rosyadi. Alhamdulillah sebagai mubtada, lillahi khobar, al-badi' menjadi sifat, al-hadi juga menjadi sifat. Ini kan urutannya masih baku. Namanya tartib. Ada juga al-musawah dalam bait ini. Musawah itu adalah pertengahan antara ijaz dan itnab. Nanti kita akan belajar tentang apa itu ijaz dan ada apa itu itnab. Secara mudah, ijaz itu kalimatnya ringkas, maknanya luas. Kalau itnab kalimatnya panjang, maknanya sedikit. Nah, kalau musawah itu dasarnya musawah. Ijaz tidak, itnab tidak. Kependekan tidak, ringkas tidak, kepanjangan juga tidak. Jadi tengah-tengah. Namanya musawah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rosyadi. Ini musawah. Terlalu ringkas tidak, ijaz juga tidak, itnab juga tidak, panjang banget juga tidak bertele-tele. Namanya musawah. Kita ke bait berikutnya. Al-musannif amada arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Amada, ia Allah telah memberikan pertolongan arbabanuha kepada orang-orang yang sempurna akalnya. Warosama, dan Allah telah warosama, dan Allah telah menetapkan syamsal bayani, kepada penjelasan yang terang. Itu makna yang gampang ya. Syamsal bayani kepada mataharinya penjelasan. Itu makna yang balaghi. Fi suduril ulama, di dalam dadanya para ulama. Amad arbaban nuha warosama syamsal bayani fi suduril ulama.
Allah telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sempurna akalnya, dan juga Allah menetapkan penjelasan yang terang seperti matahari dalam hati para ulama itu. Baik, kita masuk ke pendalaman bait. Ada apa saja unsur balaghah di sana? Baik. Yang pertama ada bara'atul istihlal, yaitu tadi menuliskan satu atau dua kata yang menjadi petunjuk isi dari apa yang akan disampaikan. Amat arbaban nuha wa rosama syamsal bayan. Di sini ada ilmu bayan ya. Ada ilmu bayan. Jadi bara'atul istihlal kan. Lalu ada iltizam. Iltizam dalam ilmu balaghah adalah ketika sebuah bait ya, atau nazam, kalimah akhir dari bagian depan atau bagian depan sebuah nazam itu sama ya, sama dengan kalimat akhir di bagian belakang. Itu namanya iltizam. Atau kalau nggak sama, ya mendekati sama. Maka saya garis bawahi amat da'arbaban nuha warosama samsal bayani fi sudril ulama. Kalau dituliskan kan warosama dan ulama gitu ya. Nah, tapi kan kalau di wakofkan kan mirip. Warosama al ulama mirip, namanya iltizam. Ada juga isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah, isti'arah itu apa? Isti'arah adalah apa namanya? Isti'arah itu adalah tasbih yang salah satu unsurnya dibuang. Tasbih itu ada musyabbah, sesuatu yang diserupakan, ada musyabbah bih, sesuatu yang diserupai darinya. Nah, isti'arah itu adalah tasbih yang salah satu unsurnya dibuang. Baik itu musyabbah bihnya atau musyabbahnya. Nah, isti'arah makniyah adalah isti'arah yang dituliskan musyabbahnya, adapun musyabbah bih dibuang. Amad arbaban nuha warosama syamsal bayani fi suduril ulama. Mahalu syahid atau objek daripada contoh adalah al-bayan. Syamsal bayan artinya penjelasan yang terang bagikan matahari. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau dipanjangkan jadinya malah kurang balaghah begitu. Tapi kalau disebutkan syamsal bayan artinya mataharinya penjelasan, itu malah asik begitu. Balaghi banget. Lafal bayan ini adalah musyabbah, penjelasan. Penjelasan. Kemudian al-bayan itu diserupakan dengan siang. Siang itu nahar. Nahar itu musyabbah bi. Al-bayan musyabbah, an-nahar musyabbah bi. Yang disebutkan adalah al-bayan. Antara bayan sama nahar kan sama-sama jelas. Al-bayan itu jelas, nahar siang juga jelas. Karena kalau kita di siang hari kan jelas semuanya. Itu namanya alaqah. Alaqahnya alaqah musyabahah. Nah, ketika isti'arah makniyah maka harus disebutkan lazim. Lazim itu sesuatu yang pasti ada dalam musyabbah bi. Tadi disebutkan bayan itu musyabbah, kemudian nahar adalah musyabbah bi, dan lazim sesuatu yang nempel pasti pada musyabbah bi adalah syams. Karena matahari itu pasti ada di siang hari. Ya. Isti'arah makniyah akan kita jelaskan pada babnya, tapi ini untuk perkenalan saja. Lalu di dalam bait ini juga ada majaz mursal. Yaitu majaz yang alaqahnya bukan musyabahah. Majaz itu bukan hakikah. Kalau saya ucapkan asadun berarti singa, itu namanya hakikat. Tapi kalau asadun berarti pemberani, itu namanya majaz. Nah, majaz mursal adalah majaz yang hubungan antara satu lafal dengan lafal yang lainnya itu bukan serupa, tapi yang lainnya serupa.
Dicontohkan di sini pada lafal sudur. Amad arbaban nuha warosama syamsal bayani fi suduril ulama. Bahwa Allah menetapkan cahaya penjelasan yang bagai cahaya itu di dada para ulama. Dada itu kan sebuah organ tubuh kita yang bisa dilihat oleh mata. Dada itu ya di bawah leher, di atas perut, namanya dada. Sudur, sodrun mufrad, sudur jamaknya. Nah, apakah penjelasan tentang Al-Quran itu ada di dada? Kan tidak, sebenarnya ada di hati. Yang mana hati itu di dalam dada. Beliau, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari tidak menyebutkan fi qulubil ulama. Kalau fi qulubil ulama itu hakikat, karena ilmu ada di hati. Tapi sudur itu dada. Dada itu adalah wadah di mana hati berada. Itu namanya majaz mursal. Husnul bayan, mudah dimengerti. Amat ta'arbaban nuha wa rosama syamsal bayani fi sudul ulama. Tidak ada yang sulit dari bait ini dipelajari. Maka ada husnul bayan. Lalu ada al-wasl. Wasl itu menyambung dengan huruf ataf. Amat ta'arbaban nuha wa rosama. Di rosama ya, bukan di bayan, maaf. Wa rosama ada di wawunya ya, ada wawu ataf. Wal waslu amat ta'arbaban nuha wa rosama ada wawunya. Baik, kita ke bait yang ketiga. Qala musannif fa absaru mu'jizatal qur'ani wadihatan bisati'il burhani. Fa absaru, maka para ulama dapat melihat mu'jizatal qur'ani kepada mu'jizat Al-Qur'an. Wadihatan dalam keadaan jelas. Bisati'il burhani dengan dalil yang jelas pula. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan bisati'il burhani. Para ulama dapat melihat mukjizat Al-Qur'an secara jelas dengan dalil yang jelas pula. Baik, apa yang ada di bait ini? Mari kita pelajari. Yang pertama ada al-musawah. Al-musawah tadi itu bukan ijaz, bukan itnab. Ijaz itu ringkas, itnab itu panjang. Musawah berarti pas. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan bisati'il burhani, ini musawah. Husnul bayan mudah dimengerti, kan tidak ada yang samar, tidak ada yang belibet, tidak ada yang susah dimengerti. Maka husnul bayan. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan bisati'il burhani. Ada muwazanah. Dalam ilmu nahwu ada yang disebut dengan wazan. Wazan itu zaidun fa'lun gitu ya, doroba fa'ala. Nah, muwazanah itu artinya dalam ilmu balaghah pada, kalau dalam bait ya, kalau dalam bait akhir daripada bagian akhir daripada sebuah satr begitu, itu wazannya sama dengan bagian akhir di satr yang kedua. Maka saya garis bawahi, ini kan ada dalam bait ada dua bagian ya, bagian pertama, bagian kedua gitu kan. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani, bagian akhirnya kan Quran. Wadihatan bisati'il burhani, bagian kedua adalah burhan. Nah, kalau kita perhatikan Quran dan burhan ini kan satu wazan, fu'lan gitu ya. Mu'jizatul Quran, Quran fu'lan, burhan juga fu'lan. Nah, ini namanya muwazanah, satu wazan. Iltizam, dari iltizam disebutkan huruf akhir atau huruf akhir daripada sebuah kata itu sama dengan huruf akhir daripada kata selanjutnya. Jadi Quran dan burhan ini sudut pandang yang pertama yaitu muwazanah tadi karena satu wazan. Sudut pandang lain adalah iltizam karena sama-sama nun ya. Ke yang keempat, wasyahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrori. Wasyahadu, dan mereka menyaksikan matali'al anwari, sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya. Wama, dan apa? Ihtawat, yang mencakup apa anwar, alaihi. Saya ulangi. Wasyahadu, dan mereka menyaksikan para ulama matali'al anwari, kepada sumber-sumber cahaya. Wama, dan perkara atau barang atau hal ihtawat yang mencakup apa matali alaihi padama min asron, berupa rahasia-rahasia.
Wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrori. Dan mereka menyaksikan sumber cahaya dan rahasia-rahasia yang tercakup di dalamnya. Baik, kita akan dalami apa yang ada di dalam bait ini ya. Karena kita belajarnya balaghah, maka kita sudut pandang balaghah yang akan kita bahas ya, bukan sudut pandang mubtada khobar lagi. Ada al-ijaz. Ijaz itu tulisannya sedikit, maknanya banyak. Wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrori. Min asrori. Wa mahtawat min alaihi min asrori. Artinya apa yang tercakup di dalamnya. Di dalam matali'ul anwar. Apa yang tercakup itu? Yo, banyak sekali. Itu kan namanya ringkas. Dan apa yang ada di dalamnya. Nah, kan ringkas gitu ya. Misalkan kita contohkan, saya bertemu dengan orang seisi desa. Kan itu ringkas sekali. Kalau di Itnab kan saya bertemu dengan Pak Lurah, dengan Pak Sekdes, dengan penduduk, dengan Pak RT, itu kan kepanjangan. Saya bilang saya bertemu dengan orang seisi desa, kan selesai. Itu namanya ijaz. Kalimatnya ringkas, maknanya luas. Mamah tawat alaihi min asrori. Begitu. Dan apa yang tercakup di dalamnya berupa rahasia-rahasia. Itu kan ringkas sekali. Ada wasol. Wasol itu artinya sambung dengan huruf athof ya. Wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrori. Ada wawu di sana. Lalu ada husnul bayan, mudah dipahami. Wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrori. Tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan ya. Setelah kita kenalan dengan beberapa istilah balaghah, ada iltizam dan sebagainya, kita coba praktika di Al-Quran. Al-amtilah di Al-Quran. Yang pertama adalah bara'atul istihlal. Yaitu tadi penulis, dalam hal ini Allah ya sebagai mutakalim, ini menjelaskan apa isi Al-Quran, apa isi Al-Baqarah, karena ini Al-Baqarah ayat kedua. Ayat pertama ya, dari kitab Alif Lam Mim, dari kitab Al-Bafi, itu awal Al-Baqarah intinya. Allah menjelaskan isi daripada Al-Baqarah dalam ayat-ayat awal, yaitu dengan menyebutkan Alkitab. Dzalikal kitab. Kitab adalah bara'atul istihlal. Kitab adalah kata yang menunjukkan isi daripada isi Al-Baqarah. Karena kitab itu adalah sesuatu yang berisi dengan hukum, dengan kisah, dan lain sebagainya. Dan Al-Baqarah itu isinya begitu. Isinya adalah kisah, hukum, dan lain sebagainya. Tauriyah. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Pada lafal jarahtum, jaroha itu ada dua makna. Makna yang pertama makna yang dekat, yaitu luka. Makna yang kedua adalah keburukan atau maksiat. Karena maksiat kan bikin malu. Malu kan aib. Seperti luka kan bikin aib. Orang kan kalau luka ditutup karena aib. Kan begitu. Perbuatan buruk juga ditutup karena aib. Nah, artinya kalau kita mendengar luka, yang pertama kita pahami adalah luka yang kena pisau lah, kena apa, kan luka itu. Dan kita tutup supaya cepat sembuh, kan begitu. Orang melakukan maksiat juga luka karena itu aib, dan aib harus ditutupi. Nah, jaroha itu punya makna dua, yaitu makna qorib, makna dekat, kemudian makna yang jauh, yaitu tadi luka, maksiat. Nah, di sini yang dipakai adalah makna maksiat. Namanya tauriyah. Suhula itu gampang ya. Alhamdulillahirabbil alamin, gampang dipahami. Husnul bayan, mudah suhula gampang diucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Husnul bayan, ini mudah dijelaskan. Ihdinas shiratal mustaqim, artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, gampang. Tartib, innallaha ghafurur rahim. Tartibnya inna, Allah, isimnya inna, ghafurun khabarnya inna, tidak ada yang didahulukan di sini, ini tartib. Ada musawah. Ya, musawah itu bukan ijaz, bukan itnab ya. Man kafara fa alaihi kufru. Ini kan pas ya, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Barang siapa kafir maka baginya kekufurannya itu. Lalu ada juga muwazanah. Muwazanah itu wazannya sama ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini na'im mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Jahim mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Ini sama-sama fa'ilun. Maka namanya muwazanah. Wal wasl, ada huruf athof ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
Ada majaz mursal. Wa atul yatama amwalahum. Mahlu syahid adalah al-yatama. Wa atul yatama dalam An-Nisa. Wa atu, berikanlah al-yatama kepada anak-anak yatim, amwalum, harta mereka. Ini kan mengisahkan tentang anak yatim yang diasuh oleh seseorang, oleh seorang pengasuh, dan Allah menyuruh kepada pengasuhnya itu jika anak yatimnya sudah besar, diberikan hartanya, bukan ketika dia masih yatim. Jadi arti yang sebenarnya adalah wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak yatim ketika dia sudah besar hartanya. Tapi Allah hanya menyebutkan al-yatama. Ini namanya majaz mursal. Bi'tibari ma yakunu. Majaz mursal alakohnya adalah sesuatu yang akan terjadi. Sekarang masih yatim, nanti sudah tidak yatim lagi, sudah balik. Nah, berikanlah nanti. Nah, itu namanya majaz mursal. Ada juga isti'arah makniyah, ya, yaitu tasbih yang dibuang salah satu unsurnya, yang disebutkan hanya musyabahnya saja. Walamma sakata Musal ghadab, ketika ghadab, kemarahan berdiam dari Musa, diam dari Musa. Ghadab itu kan nggak bisa. Ghadab itu kan bukan manusia. Ghadab itu marah. Marah itu sesuatu diserupakan dengan manusia, insan. Berarti ghadab adalah musyabah, insan adalah musyabah bih. Nah, yang disebutkan musyabahnya maka disebut dengan isti'arah makniyah. Ijaz, ringkas, was alil qaryata. Bertanyalah pada desa, artinya pada penduduk desa. Ini kan ringkas, nggak perlu bertanya pada Pak Lurah, Pak RT, dan sebagainya, nggak perlu. Ini ijaz. Lalu ada iltizam. Iltizam itu apa itu namanya? Huruf akhirnya sama atau mirip ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qaf. Khalaqal insana min 'alaq. Qaf juga. Baik, sampai di sini dulu kajian balaghah kita yang pertama. Ketemu di bagian yang selanjutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.